Hai para pemburu spoiler, tenang. Di sini spoiler bukanlah musuh, tapi sahabat. Karena kita bakal bongkar alur filmnya sampai tuntas. Tanpa bikin pusing ya. Cukup duduk santai dan biar aku yang ceritain. Siapin cemilan, kita mulai nonton bareng. Dan let's go. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film tentang suatu klan yang memiliki kekuatan supranatural untuk melindungi umat manusia dari ancaman makhluk kuno dari luar angkasa. Dapatkah klan ini melawan mereka? Langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film ini diperlihatkan seorang polisi baru bernama Do sedang berada di tempat perjudian. Di sana dia mengajukan tantangan. Kalau dia bisa mengangkat batu 1.000 ton itu, maka taruhan akan dimenangkan oleh pihak yang bertaruh. Lantas dia mencoba mengangkat batu itu. Rupanya dia berhasil. Dan akhirnya semua kepingan uang menjadi milik mereka. Membuat bandar rugi besar. Bandar sangat marah dan menyuruh petugas membuat sketsa wajah asal-asalan. Sketsa itu yang nantinya akan Do gunakan untuk mencari penjahat. Sedangkan di tempat lain dari luar angkasa jatuh sebuah benda asing seperti bola api. Tapi belum diketahui apa sebenarnya benda asing tersebut. Di pasar, Do menanyakan kepada pedagang apakah mereka melihat seorang seperti sketsa yang dia bawa. Bibi penjual tahu datang dan mengatakan bahwa sketsa yang dia bawa hanya sketsa ngawur. Saat mendengar ocehan bibi itu, tiba-tiba dia terkejutkan dengan penampakan laki-laki seperti di gambar sketsa. Lantas dia langsung mengikutinya. Lantas bibi penjual tahu itu mendapatkan tanda dari alat pendeteksi siluman yang dia bawa. Dia juga mengejar laki-laki itu. Laki-laki pembawa kunci itu tiba di sebuah penginapan. Dia mau check-in, tapi ditolak pemiliknya karena dia membawa hewan peliharaan yang di dalam aturannya dilarang untuk dibawa ke sana. Tersulut emosi, tiba-tiba laki-laki aneh itu menyuruh ikan di kuncinya untuk menyerang. Ikan pun berubah menjadi monster, memakan salah satu pegawai penginapan. Do mencoba melawan ikan tersebut tapi masih gagal. Tidak mau semakin banyak korban, akhirnya bibi penjual tahu turun tangan. Ikan pun kabur. Bibi penjual tahu lantas menabur bubuk ajaib agar para pegawai penginapan lupa yang baru saja terjadi. Misi pengejaran pun belum selesai. Kali ini si Bibi berubah wujud menjadi laki-laki. Ikan masuk ke tempat hiburan malam. Di sana Do malah ribut dengan laki-laki itu. Tapi saat dia tak sengaja mengenai dada si laki-laki itu, akhirnya dia tahu kalau sebenarnya dia seorang wanita yang berubah wajahnya menjadi dragonfly. Lantas Do menemui Jia, wanita yang sering dia temui di sana, memastikan keadaannya baik-baik saja. Tapi Dragonfly curiga dengan Jia bahwa telah menyembunyikan monster ikan itu. Dragonfly mengancam jika agar mau mengaku. Tao terlihat panik melihat Jia diperlakukan seperti itu. Jia berubah wujud menjadi wanita jadi-jadian, membuat Tao kaget. Karena terbojok, akhirnya dia mengaku kalau ikan bersembunyi di dalam lukisan ikan itu. Lantas Dragonfly melihat sekeliling dan menemukan ada lukisan ikan di sana. Ada salah satu ikan yang bernafas di lukisan itu. Ikan mencoba lari, tapi pada akhirnya bisa ditangkap dengan jaring ajaibnya. Setelah mendapatkan ikan itu, Dragonfly sengaja menghapus ingatan Do yang baru saja terjadi dengan bubuk ajaib miliknya. Seketika Do sudah berada di kedai pasar lagi. Nona Dragonfly membawa monster itu ke markasnya. Dia memiliki klan yang bernama Wu Yin, yang mana klan ini memiliki misi rahasia untuk melindungi bumi dari serangan makhluk yang mencoba menghancurkan bumi. Para anggota klan pun berkumpul. Mereka mencoba memecahkan teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya monster itu sengaja dikirim makhluk asing sebagai mata-mata untuk mencari tahu di mana markas mereka. Bola pendeteksi pun jatuh. Artinya musuh mencoba mendekat dan sinyal dikirim agar para anggota klan berkumpul. Di sini kakak pertama klan Buyin yang bernama Wuliang mengatakan kalau ada senjata yang dapat mengalahkan makhluk itu, yaitu pusaka yang bernama Dunjia. Makanya kakak pertama menyuruh kakak kedua yang bernama Yuki untuk mencari seseorang yang memiliki kekuatan besar untuk mewarisi pusaka itu.
Tapi sampai saat ini Sugi belum ada kabar. Dan di sini kakak pertama menemui Paramon Agung yang dikabarkan memiliki senjata legendaris peninggalan para dewa yang bernama Penghancur Dunia. Nona Dragonfly menggantikan menjadi pemimpin. Dia menyuruh masing-masing melaksanakan tugasnya. Menggunakan bahasa isyarat, dia memerintahkan untuk berpindah markas dan mengamankan benda berharga yang ia miliki. Sebelum meninggalkan markas, Dragonfly meninggalkan tanda untuk kakak kedua atau Zeku tentang apa yang terjadi di sana. Di tempat lain, Master Sugi mendatangi sebuah klinik pengobatan. Klinik pengobatan penyakit yang aneh bernama Klinik Jinshi. Di sana dia ingin berpura-pura buta dan mencoba ingin belajar teknik pengobatan di sana. Melihat keadaan yang buta membuat dia diremehkan. Tapi kemampuan yang hafal mengenai obat-obatan membuat mereka tahu kalau Mister Suge bukan orang sembarangan. Dan akhirnya Mister Suge dibawa ke depan pemilik klinik Jinshi. Karena Mister Suge memohon agar dirinya dapat diterima di sana. Dan akhirnya pemilik klinik mengajukan syarat kalau dia mampu mengobati salah satu pasien di sana, maka ia akan diterima. Dan sebaliknya jika dia gagal, maka akan dihabisi. Mister Suga disuruh memilih pasien. Setelah dia menentukan pasien mana yang akan diobati, para pegawai di sana merasa ketakutan dan ruangan dilapisi beberapa pintu. Dan sampai di sana Mister Sugi menemukan wanita yang manis yang duduk membaca buku. Setelah ditanya, rupanya wanita itu tak memiliki nama. Dan akhirnya Mister Sugi menamainya Seriously. Mereka sambil mengobrol, Mister Suge memberikan makanan dan berjanji akan membawa Seriously pergi dari sana. Dan saat memakan cabai, Seriously kepedesan. Dari situlah wujud asli Seriously keluar. Rupanya dia berubah menjadi seekor burung pinik. Di tempat lain, di perkampungan warga desa digegerkan dengan kemunculan cacing merah yang sangat banyak. Disertai adanya gempa dahsyat yang membuat rumah warga rata dengan tanah. Monster kegelapan tiba dan yang diincar adalah kuil Buyin. Nona Dragonfly mengikutinya untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Rupanya Posisido juga mengikuti mereka. Dan tibalah mereka di suatu ruangan bawah tanah. Di sana rupanya banyak sekali tengkorak sisa peperangan klan Wuying dan makhluk asing kegelapan ratusan tahun silam. Di sana mereka menemukan bola yang tercekel dan dirantai. Dragonfly penasaran dengan isi bola tersebut. Saat itu juga muncullah makhluk bermata merah dengan kekuatan dasarnya membuka segel bola itu. Ternyata dari dalam bola tersebut muncullah makhluk kegelapan yang tak kalah menyeramkan. Makhluk itu punya julukan si macan putih. Tak ingin kedua makhluk kegelapan itu semakin merajalela. Dragonfly dan temannya mencoba menghentikan, tapi rupanya kekuatan mereka tak sebanding. Makhluk itu dengan mudahnya mengalahkan klan Buyin. Tak tega melihat Nona Dragonfly membuat polisi itu harus maju menghadapi makhluk itu. Dragonfly berhasil lepas dari cengkeraman, tapi tidak dengan polisi Dao. Makhluk itu berhasil menembus salah satu kaki Dao dan membuat tangannya terbakar dan hilang sampai siku. Dao pun terkapar tak berdaya karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk kembali melawan akhirnya membuat klan Wunyin mundur dan membawa Dao ke markas mereka. Di sana dia segera diobati dan mencoba agar tidak terjadi pendarahan. Di waktu yang bersamaan, kakak kedua atau Master Shuge menambahkan dirinya tapi dia tidak sendirian. Rupanya dia membawa Sirsil juga. Di sana terlihat Sirsil tampak ketakutan dan selalu menempel kepada Master Shuge. Di sana dia menjelaskan bahwa Sirsil yang akan menjadi pemimpin mereka. Melihat penampilan Churchill membuat mereka ragu apakah pantas gadis polos itu menjadi pemimpin klan Buyin. Melihat mereka mengolok-olok Churchill membuat Master Zuki menjelaskan siapa Circle sebenarnya. Tapi tambah bukti membuat mereka belum percaya akan kesaktian Churchill. Melihat keadaan Dao yang seperti itu membuat Nona Dragonfly mengirimkan ke pihak kepolisian. Tapi karena tubuhnya yang cacat, kepolisian tak mau menerimanya lagi dan membuang Dao begitu saja. Bahkan saat itu posisi sedang hujan. Melihat pemandangan itu, Dragonfly tak tega. Dan akhirnya, dia membawa Dao kembali dan merawatnya. Karena keadaan yang semakin bahaya membuat para anggota klan Wuyin semakin khawatir. Mereka akhirnya akan menyusul kakak pertama
yaitu Master Wulian di kota Luyang. Dan benar saja, saat Kui Luyang 5, master dari setiap klan sedang berkumpul, mereka di sana akan mengaktifkan senjata penghancur dunia yang bisa digunakan untuk membasmi makhluk asing kegelapan itu. Setelah senjata berhasil diaktifkan, Master Wuliang yang saat itu menyamar sebagai peramal agung segera mengambilnya. Melihat gerak-gerik pemimpin klan yang mencurigakan membuat mereka mengeluarkan kesaktian masing-masing, dan ketahuilah bahwa pemimpin klan sudah dikuasai oleh makhluk mata merah. Dia mencoba mengambil senjata itu, tapi saat para ketua klan mau menyerang makhluk kegelapan itu, justru menghipnotis mereka untuk patuh dengan perintahnya. Hanya Master Wuliang lah yang tidak terpengaruh karena dia membawa bola penghancur. Master Wuliang diserang para ketua klan dan dia berhasil menghindari serangan dan kabur. Tapi senjata itu berhasil direbut oleh makhluk kegelapan. Di tempat lain, para klan Wuyin telah tiba di kota Luyang. Karena perjalanan yang jauh, akhirnya Master Suki memutuskan untuk menginap di penginapan selama 2 hari. Tiba-tiba Dao datang melihat Master Suki sedang berdiri di depan pintu kamar Sircel. Lantas dia mengatakan bahwa dia mau pamit saja karena akan menjadi beban untuk mereka. Master Suki mengizinkan Dao pergi, tapi sebelum itu Dao ingin berpamitan dengan Sircel. Di sana dia mengatakan akan pergi. Sircel melihatnya sangat iba dan ingin melihat luka Dao. Lantas dengan kekuatan Sircel, menumbuhkan kembali tangan Dao dan kaki Dao, tapi setelah mengeluarkan kekuatannya, Sircel muntah darah dan menjadi lemah. Di tempat lain, makhluk kegelapan menyuruh 3 pemimpin klan untuk mencari keberadaan Master Wulian dan klan Wuyin. Saat mau makan siang, tiba-tiba klan Wuyin dikejutkan oleh kedatangan klan Diantang. Tujuannya untuk membasmi klan Wuyin. Kesaktiannya cukup tinggi sehingga beberapa anggota klan Wuying saat Dragonfly melawan disinilah Master Suke dan Dao membawa Siricel untuk pergi. Karena Siricel menjadi sasaran utama yang rupanya darahnya menjadi incaran para makhluk kegelapan itu. Saat akan kabur, Master Suki melihat Dragonfly yang terluka. Dao yang saat ini tangan dan kakinya sudah tumbuh, tiba-tiba tergerak untuk melawan ketua klan itu. Rupanya selain menumbuhkan tangan dan kaki Dao lagi, Siricel juga memberikan kesaktiannya. Tak disangka dengan hanya tepukan tangan, Dao mampu menghancurkan kekuatan 1000 cincin itu. Dao pun mengalihkan perhatian dan masih melawan ketua klan di antang itu. Saat Cuki dan Dragonfly akan kabur membawa Sircel, Master Wulian datang dengan menyamar menjadi penyihir agung dan membawa mereka pergi. Dao pun berhasil mengalahkan mereka semua. Hanya dengan beberapa kali gerakan saja, Dao pun menjadi sangat sakti. Di hutan, Master Wulian memerintahkan Dragonfly untuk membunuh Sircel agar malapetaka yang terjadi segera berakhir. Karena curiga dengan Master Wulian, Dragonfly berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Tapi Master Wulian membalasnya dengan menuliskan pada kertas. Rupanya dia tak paham dengan bahasa isyarat. Suki juga curiga kalau yang disampaikan bukan Master Wulian yang asli. Dan Dragonfly mendatangi Sircel. Di sana tangannya yang terkena racun justru disembuhkan oleh Sircel. Rupanya Dragonfly sudah menyadari dia bukan Master Wulian. Karena penyamarannya sudah diketahui, Master Wulian jadi-jadian menyerang Master Yuki. Dan keadaan Sircel yang semakin lemah, mereka semakin terdesak. Untungnya saat itu Master Wulian yang asli datang dan segera mengamankan Sircel. Rupanya yang menyamar adalah pemimpin klan Tengkorak. Tak menunggu lama, ketua klan naga datang dengan jurus tapak 8 naganya. Karena kekuatannya super kuat, dia berhasil meremukkan satu persatu dari mereka. Melihat itu, Sircel menjadi panik dan akhirnya dia berteriak dengan sisa tenaganya. Dan saat Sircel berteriaklah, ada ranting pohon tajam yang tiba-tiba menusuk di jantung ketua klan naga. Dia pun tewas. Suki, Dragonfly, dan Master Wuliang terlihat sudah sekarat. Sircel pun mendekati mereka dan mengobatinya. Lantas beberapa saat kemudian Master Suki terbangun dan melihat sekitar, dan matanya tertuju pada Sircel yang sudah kaku di samping Master Wulian. Dia segera mendekapnya. Di sisa waktu akhirnya Sisa menghubungkan komunikasi dengan mendiang pemimpin klan Wuyin di bawah alam sadarnya. Di sini ketua klan Wuyin mengatakan kalau Suki harus segera menghentikan 2 makhluk kegelapan dengan cara mengaktifkan pusaka Dunjia
yang ada pada tubuh Sirsil. Tubuh Sirsil sudah berubah menjadi abu-abu tanpa ada aliran darah. Disinilah para anggota klan sudah berkumpul dan menguburkannya. Mereka pun harus melanjutkan perjuangan dan mencari cara bagaimana cara melanjutkannya untuk bisa mengalahkan makhluk kegelapan itu. Di sini, Master Wulian baru sadar kalau mereka semua sudah diberi kekuatan oleh Sirsil. Ini menjadi bekal untuk melawan makhluk itu. Dao melihat dari kejauhan dan tiba-tiba ditawari untuk bergabung dalam klan Wunyin. Kakak pertama atau Master Wulian segera memimpin mencari keberadaan kedua makhluk kegelapan itu untuk segera mereka kalahkan. Melihat kemampuan klan Wunyin meningkat pesat, ia mengeluarkan senjata penghancur dunia untuk mengalahkan pendekar Wunyin di hadapannya. Melihat kekuatan daya hancur dari senjata itu, para klan Wunyin dibuat tak berkutik dan terlihat pasrah. Sirsil datang dengan wujud burung pinitnya yang seketika mengajar kedua makhluk kegelapan itu. Terjadi perlawanan, 2 lawan 1. Tapi karena kekuatannya yang besar, kedua makhluk itu berhasil diletakkan oleh Sirsil di atas langit. Namun masalah tak cukup sampai di sini. Rupanya para klan Wujin masih merasakan adanya makhluk kegelap yang kekuatannya 50 kali lipat melebihi makhluk kegelapan sebelumnya. Di sana Sirsil pun menjadi pemimpin mereka. Film pun diakhiri dengan membahas rencana mereka selanjutnya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Oke lah, kalau begitu Mimin pamit dulu ya. Dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.